28 Oktober 1928 bagi kita adalah tentang semangat juang, tentang tekad, tentang usaha, dan tentang bagaimana kita menjauhkan diri kita dari sifat malas kita. Jadilah pemuda yang tangguh, pemuda yang taat kepada bangsa, dan pemuda yang senantiasa menghormati perintah orang tua dan budaya kita. Majulah Indonesia. Penuhilah keluarga dengan cinta kasih, penuh perhatian kepada anggota keluarga. Bentengi keluarga kita dengan pengetahuan agama yang baik. Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan bisa mengantarkan harmonisnya keluarga, religiusnya keluarga, dan tentu komitmen untuk tetap setia mendampingi keluarga apapun permasalahannya. Ini menjadi kunci dari keberhasilan utuhnya keluarga, karena menyoal suatu bangsa menyoal juga tentang keluarganya. Utuhnya suatu negara disebabkan karena utuhnya keluarga. Mari kita jaga keluarga kita untuk Indonesia yang lebih baik. Keluarga muda adalah keluarga yang harus mampu membangun titik temu, menanggalkan rasa keakuan menjadi rasa kekitaan. Di saat yang bersamaan, ketika anak-anak muda ini berkeluarga, mereka memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan karya dan produktivitas tinggi. Oleh karena itu, anak-anak muda ini harus memiliki rasa berempati dan menumbuh kembangkan semangat berkolaborasi di dalam kebaikan. Keluarga yang baik adalah keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya. Hari ini kita bicara tentang kesehatan mental. Kesehatan mental perlu dimiliki oleh seluruh keluarga agar dapat bertahan di situasi-situasi yang sulit seperti saat ini. Mari kita belajar dan bahagia bersama untuk membangun keluarga sejahtera. Wahai para pemuda, tentu kita mengimpikan peradaban yang maju, dan semua itu bisa dimulai dari keluarga yang saling menyayangi dan juga mengasihi. Tidak akan ada gunung yang tinggi yang mampu kau daki tanpa dimulai dengan satu langkah kaki, dan tak akan ada peradaban yang maju tanpa ada keluarga yang saling bersatu. Untuk menjadi pemuda yang Pancasilais, ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Sebelum memulai dari sesuatu yang besar, kita bisa memulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Mengertilah dan fahamilah peran kita sendiri di dalam keluarga. Apakah kita menjadi kakak, adik, anak tengah, dan lain sebagainya. Sebagai kakak, aku memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh terbaik untuk adik-adikku, seperti menjadi teladan, menjadi kakak yang mengayomi, menjadi kakak yang berprestasi, dan menularkan sifat-sifat positif lainnya dengan harapan adik-adikku dapat melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dariku. So, dengan lingkungan keluarga, kita bisa memulai sesuatu yang besar untuk generasi selanjutnya. Jadi, sebagai pemuda, yuk kita mulai sesuatu yang positif dari rumah sesuai dengan peran kita masing-masing. Melindungi keluarga dari ancaman apapun yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Apa yang bisa dilakukan? Pemuda pertama harus menjadi sosok teladan, berupaya untuk menjadi teladan bagi diri sendiri, yang kemudian otomatis akan menjadi teladan bagi lingkungan di sekitarnya. Kedua, pemuda harus disiplin untuk belajar berlatih, pendidikan, pelatihan, pembinaan yang berkesinambungan, sehingga dia dapat mengupgrade diri terus menyesuaikan, mengikuti zaman. Ya. Yang ketiga, pemuda harus berupaya untuk mendapatkan, menemukan, membuat sistem lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, pemuda harus mengupgrade diri, membina diri dengan membangun kekuatan ruhiyah. Satu visi itu insya Allah satu cinta, tapi orang yang memiliki satu cinta belum tentu satu visi. Apa itu visi? Visi ini yang mesti sama antara suami dan istri, yaitu visi membangun rumah tangga. Untuk apa, untuk siapa, dan mau dibawa kemana gitu. Jadi yaitu visi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting untuk suami istri saling memiliki me time dalam hal ini, juga family time, juga quality time yang mesti diagendakan dan sangat penting untuk dikompromikan gitu. Di sini keluarga diposisikan sebagai sebuah benteng yang kokoh, benteng yang menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Pada prinsipnya tidak ada bangsa yang maju kecuali ada keluarga yang kokoh di dalamnya. Negara kita menghadapi sebuah masalah sosial yang memprihatinkan saat ini, yaitu masalah narkoba, pornografi, human trafficking, dan HIV.
Indonesia sendiri akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 nanti. Ini adalah sebuah ledakan jumlah manusia yang kalau baik maka akan berkontribusi yang baik juga bagi negara. Kalau rakyat Indonesia, terutama pemudanya, peduli terhadap agama dan juga terhadap keluarga, maka ini akan baik bagi Indonesia. Tetapi kalau pemuda Indonesia abai dengan masalah-masalah keluarga, maka ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa kita ke depan dan bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Negara akan baik jika komponen terkecilnya, yaitu keluarga, menjadi baik. Dan keluarga juga harus mempunyai ketahanan dan juga kelentingan. Selama ini kan bahwa kita mendidik anak ini hanya untuk kita. Ke depan kampanye ini harus kita rubah. Bahwa kita mendidik anak itu untuk kita, keturunan kita, dan untuk bangsa. Nah, kalau semua ini sudah mulai ditanam kampanye ini di keluarga-keluarga, maka tumbuh kembangnya keluarga juga menjadi hebat. Maka kita akan menghasilkan anak-anak yang bahasanya sudah imun, bukan protek. Jadi para ayah, pastikan anak-anak ini ada imunnya. Imunisasi yang kita tahu bahasa lazimnya. Bukan sekedar memprotek, menjaga semata supaya mereka tidak terwarnai dengan lingkungan yang buruk. Kita tahu lingkungan juga di sekitar kita tidak semua baik. Tapi fungsi kita bukan untuk sekedar memprotek mereka, tapi berikan rasa imun lewat hadirnya ayah, lewat hadirnya bunda di tengah-tengah bagaimana tumbuh kembang psikologis mereka. Sehingga mereka akan menjadi para pemuda yang tangguh, pemuda yang punya harga diri, pemuda yang punya keteladanan yang hebat untuk teman-temannya, pemuda yang punya daya jelajah fikir yang visioner. Generasi yang berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas. Maka lindungi keluargamu dari segala bentuk ancaman. Mari tumbuhkan dan kuatkan nilai-nilai spiritualitas, penuhi dengan cinta kasih, dan tanamkan nilai kebaikan untuk sesama agar kelak bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara. Berbicara pemuda, kita akan selalu diingatkan dengan kisah heroik perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat generasi muda yang menyertainya, ialah Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah, juga Ummul Mukminun Aisyah radhiyallahu anha. Mereka telah disiapkan dengan pondasi yang kokoh dari institusi terkecil bernama keluarga. Dan kita selalu optimis di zaman ini selalu hadir pemuda-pemuda terbaik yang terlahir dari keluarga yang harmonis, religius, hierarkis, berketahanan, dan sejahtera. Salam pemuda!